Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurratu Ayunin dengan NIM akhir 115 dan dari kelas 24C. Di sini saya akan membuat video tentang jawaban UAS saya dalam mata kuliah Politik dan Negara. Untuk yang pertama, pertanyaannya, politik sering dikaitkan dengan kekuasaan dan pengambilan keputusan. Menurut Anda, bagaimana politik mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung? Jelaskan dengan contoh nyata di Indonesia, seperti kebijakan pemerintah atau keputusan politik tertentu. Dan jawaban saya, politik sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung, karena dalam proses pengambilan keputusan, politik bersama masyarakat. Oleh karena itu, politik sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung dan berpengaruh dari beberapa aspek dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kehidupan masyarakat adalah adanya kenaikan BBM yang memicu banyak kontra dari masyarakat, yang mana kenaikan BBM ini mempengaruhi biaya yang dikeluarkan masyarakat lebih banyak untuk transportasi dari mereka. Selain itu, contoh nyata yang ada di Indonesia adalah mengenai pemilu, yang mana dalam pemilu ini masyarakat dapat memilih wakil-wakilnya untuk menjadi pasangan calon pemerintah dalam pemilu. Pilihan masyarakat sangat mempunyai dampak besar dalam pemilu karena wakil yang dipilih rakyat sangat menentukan arah kebijakan negara dalam beberapa tahun ke depan. Namun, saat ini seringkali masyarakat memilih bukan dari hati nurani mereka, akan tetapi adanya paksaan berupa money politik yang harus membuat masyarakat memilih bukan dari hati nurani mereka sendiri. Untuk soal yang nomor 2, bagaimana peran Pancasila sebagai dasar negara dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia? Jelaskan dengan contoh. Jawaban saya, Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia yang memiliki peran-peran penting dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila mempunyai makna yang kuat bagi keberagaman yang ada di Indonesia. Seperti dalam sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang mana nilai ini menjadi dasar untuk bangsa Indonesia bertoleransi antar umat beragama dan diharapkan tidak ada konflik antar umat beragama. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana nilai ini menekankan setiap individu tanpa memandang latar belakang dan menjadi dasar bagi penegakan HAM dan keadilan di Indonesia. Sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia, yang mana nilai ini menyatukan seluruh bangsa dari Sabang sampai Merauke. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang mana nilai ini menjadi dasar dari sistem demokrasi di Indonesia. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana nilai ini menekankan pentingnya pembangunan di desa-desa terpencil tanpa adanya pengecualian. Contoh peran Pancasila dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia adalah pemilu yang mana menjunjung tinggi nilai demokrasi yang tercantum dalam sila keempat Pancasila, dan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih para pemimpin. Selain itu, soal ketiga, analisislah kelebihan dan kekurangan sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia. Berikan contoh kasus nyata yang menunjukkan pengaruh sistem ini terhadap stabilitas pemerintahan. Jawaban saya, kelebihan dari sistem multipartai adalah adanya banyak partai politik yang memungkinkan beragam keluhan masyarakat bisa terwakili. Selain itu, banyak partai politik dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Sedangkan kekurangan dari sistem multipartai adalah adanya politik identitas, karena ketatnya persaingan antar partai politik menyebabkan partai politik lebih mengutamakan kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan nasional. Selain itu,
Adanya korupsi yang mana sistem multipartai yang tidak sehat dapat memicu korupsi, terutama dalam hal perebutan kekuasaan. Contoh kasusnya di Indonesia adalah adanya money politik disebabkan persaingan ketat dalam pemilu yang seringkali menggunakan money politik dan hal ini dapat merusak kualitas demokrasi dan menciptakan pemilu yang tidak sehat. Selanjutnya untuk soal nomor 4 langsung jawaban. Langkah yang saya ambil untuk mereformasi partai politik agar lebih inklusif dan demokratis adalah dengan cara mengkader anggota tanpa melihat dari latar belakang sosial, ekonomi, ataupun agama. Setelah itu, semua tingkatan kepengurusan yang ada di partai harus dipilih melalui mekanisme pemilu secara langsung, bebas, dan rahasia. Selanjutnya, memberikan peraturan pemilu yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat, dan penguatan Bawaslu yang diberikan kewenangan lebih luas untuk menguasai pelaksanaan pemilu dan aktivitas para partai politik. Dan dana kampanye harus diperketat untuk mencegah adanya money politik. Selanjutnya, soal nomor 5 langsung jawaban. Yang mana seluruh kebijakan dan tindakan politik di Indonesia seharusnya berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam praktiknya seringkali tidak sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 seperti korupsi yang marak dilakukan oleh pemerintah dan jelas bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Selanjutnya, ketimpangan sosial yang semakin mencolok dan menunjukkan belum tercapainya tujuan bangsa untuk wujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya ada radikalisme yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa yang bertentangan dengan nilai-nilai persatuan Indonesia. Selanjutnya ada politik identitas yang seringkali mengabaikan kepentingan nasional dan dapat memecah belah persatuan bangsa. Selanjutnya ada contoh konkret pemilu yang seharusnya sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Namun, money politik dan politik identitas seringkali merusak kualitas demokrasi. Yang kedua, kebijakan yang seharusnya berpihak kepada kepentingan rakyat seringkali lebih didorong oleh kepentingan kelompok tertentu. Dan saran perbaikan, penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran hukum termasuk korupsi dan tindak pidana lainnya. Yang kedua, penguatan lembaga negara perlu diberikan dukungan penuh untuk menjalankan fungsinya secara optimal. Dan yang terakhir, peningkatan partisipasi masyarakat didorong untuk lebih aktif berpartisipasi dalam politik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.